Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurora C. Humaira dari kelas 10 IPA 1. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wala umurid dunia watin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan berceramah sedikit tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Reaksi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi ketika agama Islam mulai berkembang. Maka dari itu, dakwah kala itu ditujukan kepada peziarah dari luar Mekah yang datang untuk beribadah haji. Pada tahun 612 Masehi, 6 orang dari Yastrib memeluk agama Islam dan melakukan perjanjian Aqabah I yang pesertanya yaitu ada As'ad bin Zurarah, Rafi bin Malik, Ubadah bin Asyamit, Abu al-Haythami bin At-Tihan. Rasulullah memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk pergi ke Yastrib bersama mereka untuk mengajarkan segala sesuatu tentang Islam. Lalu Mus'ab kembali pada musim haji berikutnya dan membawa 70 orang Yastrib. Terjadilah perjanjian Aqabah II. Kafir Quraisy semakin tidak terima dan ingin membunuh Rasulullah. Ketika rencana pembunuhan dilakukan di rumah Rasulullah, ternyata Rasulullah dan Abu Bakar telah pergi bersembunyi ke Gua Sur. Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Rasulullah saat itu di rumahnya. Mereka berangkat dan tiba di Yastrib pada tahun 622 Masehi. Kejadian ini menyebabkan disebutnya tahun Hijriyah. Yastrib merupakan kota di sebelah utara Mekah. Setelah Rasulullah hijrah, Yastrib berubah nama menjadi Madinah. Madinah terdiri atas dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, yang mereka lelah hidup dalam keadaan perang tiada henti di kotanya. Masyarakat Madinah kala itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah umat Islam yang setia, yaitu kaum Ansor dan Muhajirin. Yang kedua ada orang-orang musyrik, dan yang ketiga ada orang Yahudi. Sesampainya Rasulullah di Madinah, Rasulullah membangun pilar-pilar negara. Dengan program yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan sesama muslim. Dan yang ketiga, perjanjian dengan kaum Yahudi. Rasulullah merasa perlu menjalin hubungan juga terhadap non-muslim. Maka dari itu, dibuatlah Piagam Madinah. Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya di Madinah menjalankan beberapa strategi. Strategi yang pertama yaitu dakwah melalui perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian Hudaybiyah antara kaum kafir Quraisy dengan umat Islam di Madinah. Yang kedua adalah mengirim surat atau utusan kepada para pemimpin atau raja. Yang ketiga yaitu dengan cara dakwah dengan cara menerapkan ajaran-ajaran Islam. Dan yang terakhir, dakwah dengan cara akhlakul karimah. Substansi dakwah Rasulullah di Madinah berbeda dengan dakwah di Mekah. Substansi dakwahnya yaitu yang pertama ada semangat persaudaraan sesama muslim. Yang kedua, mengembangkan toleransi tinggi. Yang ketiga, yaitu mendirikan pemerintahan dan membangun masyarakat Islam. Yang keempat, menerapkan ajaran-ajaran Islam. Dan kelima, menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Dakwah Rasulullah di Madinah melalui 3 fase. Fase pertama yaitu tahapan masa sulit. Diawali dengan hijrahnya Rasulullah ke Yastrib atau Madinah dan diakhiri dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, ada tahapan perdamaian. Tahap perdamaian ini yaitu tahap perdamaian dengan para pemimpin dan berakhir dengan Fatum Mekah. Yang ketiga adalah tahap kesuksesan. Tahap kesuksesan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah perjuangan dan yang kedua adalah kabilah berlomba-lomba masuk Islam. Keberhasilan dakwah Rasulullah di Madinah disebabkan oleh beberapa hal, yaitu semangat persaudaraan berdasarkan akidah, lalu juga ada
sistem keadilan yang diterapkan tanpa melihat perbedaan. Yang ketiga, yaitu karena kehidupan sederhana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu berikutnya juga karena persamaan derajat. Dan juga tentu saja karena strategi dakwah yang tepat. Kita bisa mengambil hikmah dari dakwah Rasulullah di Madinah. Hikmah yang dapat diambil yaitu semangat dakwah yang tinggi. Dan juga kita harus mengetahui kalau dakwah itu merupakan tugas setiap muslim. Kita juga harus selalu bersikap optimis dan menunjukkan kesungguhan dalam berdakwah. Dan juga kita harus sadar bahwa setiap dakwah itu membutuhkan pengorbanan, baik pengorbanan tenaga maupun harta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.